Salam, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Putra Rapat Tafanao dengan nomor induk mahasiswa 240170030 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah A2 Keamanan Sistem Komputer. Adapun judul presentasi saya yaitu Keamanan dalam Bidang Informasi, Melindungi Aset Digital di Era Modern. Urgensi perlindungan informasi di era digital. Di era digital seperti sekarang, informasi merupakan aset paling berharga. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, data telah menjadi inti dari setiap aktivitas organisasi maupun individu. Karena itu, perlindungan terhadap informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan, reputasi, dan keberlangsungan sistem. Melalui presentasi ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dasar, jenis ancaman, serta solusi dalam bidang keamanan informasi. Prinsip dasar keamanan informasi CIA-TRIAD. Keamanan informasi memiliki 3 prinsip utama yang disebut CIA-TRIAD, yaitu confidentiality, yaitu kerahasiaan, memastikan data sensitif hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang, integrity atau integritas, menjamin keaslian dan keakuratan data agar tidak dimodifikasi tanpa izin. Availability, ketersediaan, memastikan data dan sistem selalu dapat digunakan oleh pengguna yang sah kapanpun dibutuhkan. Ketiga pilar ini menjadi landasan utama dari setiap sistem keamanan informasi yang efektif. 4 pilar tujuan utama keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi tidak hanya untuk mencegah peretasan, tetapi juga untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi. Ada 4 tujuan utama, yaitu akses terautorisasi, hanya pihak yang berizin yang dapat mengakses data. Keaslian dan kebutuhan data. Data dijaga agar tidak berubah tanpa izin, bisa melalui hashing atau tanda tangan digital. Ketersediaan sistem. Sistem harus selalu siap digunakan dengan strategi backup dan pemulihan bencana. Perlindungan aset menyeluruh. Melindungi semua perangkat keras, lunak, dan jaringan dari ancaman internal maupun eksternal. Faktor ancaman paling umum dalam bidang informasi. Ancaman terhadap keamanan informasi sangat beragam dan terus berkembang. Beberapa contoh ancaman yang paling umum antara lain malware dan virus seperti ransomware, spyware, dan trojan yang dapat mencuri atau merusak data. Phishing yaitu upaya menipu pengguna lewat email atau tautan palsu. Hacking yaitu akses ilegal ke jaringan atau sistem. Social engineering yaitu manipulasi psikologis terhadap manusia untuk mendapatkan informasi. Data breach yaitu kebocoran data sensitif dalam jumlah besar. Dan ancaman internal yaitu penyalahgunaan akses oleh orang dalam. Jadi ancaman bisa datang dari teknologi maupun kelalaian manusia. Komponen esensial sistem keamanan informasi. Sistem keamanan yang baik harus mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, manusia atau user, elemen paling penting sekaligus paling rentan. Pengguna harus memiliki kesadaran digital yang tinggi. Yang kedua, proses dan kebijakan, meliputi SOP, kebijakan keamanan, rencana pemulihan bencana, dan tata kelola risiko. Teknologi dan tools seperti antivirus, firewall, IDS atau IPS, enkripsi, dan sistem backup. Jika salah satu dari 3 komponen ini lemah, maka keseluruhan sistem keamanan dapat terganggu. Teknik krusial dalam pengamanan informasi. Untuk menjaga keamanan informasi, kita perlu menerapkan beberapa teknik penting, yaitu autentifikasi kuat, gunakan password yang kompleks, dan aktifkan verifikasi 2 langkah atau MFA. Enkripsi data, ubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca pihak lain, baik saat dikirim maupun disimpan. Pertahankan jaringan, gunakan firewall dan sistem deteksi
intrusi. Strategi backup data, lakukan backup secara rutin dan simpan di lokasi yang aman. Prinsip hak akses minimal, batasi hak akses pengguna hanya sesuai kebutuhan kerja. Dengan langkah-langkah ini, sistem dapat lebih tahan terhadap serangan cyber. Keamanan informasi, studi kasus dan implikasi nyata. Kasus kebocoran data seringkali menjadi berita besar di berbagai perusahaan teknologi dan e-commerce. Misalnya, jutaan data pengguna bocor berisi nama, alamat, dan kata sandi. Dampaknya sangat besar seperti hilangnya kepercayaan publik, kerugian finansial akibat denda, hingga pencurian identitas pengguna. Karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk menerapkan kebijakan keamanan yang jelas, komprehensif, dan wajib dipatuhi. Kolaborasi kunci, peran pengguna dan organisasi. Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi tanggung jawab bersama. Berdasarkan penelitian, 60% tanggung jawab ada pada pengguna, yaitu menjaga akun dan tidak sembarangan klik tautan dan melapor jika ada aktivitas mencurigakan, sedangkan 40% tanggung jawab ada pada organisasi, yaitu menyediakan sistem yang aman, SOP yang ketat, dan pelatihan rutin. Kolaborasi antara user dan admin sistem dan sistem keamanan otomatis adalah kunci untuk menciptakan perlindungan digital yang kuat. Informasi yang aman, dunia digital yang terpercaya. Kesimpulannya, keamanan informasi adalah investasi keberlanjutan, bukan beban biaya. Perlindungan informasi harus mencakup 3 aspek penting. Aspek teknis seperti firewall, enkripsi, dan backup data. Aspek manusia, pelatihan, kesadaran keamanan, dan kedisiplinan pengguna. Aspek kebijakan yaitu aturan dan prosedur yang mengatur seluruh aktivitas keamanan dengan menerapkan prinsip confidentiality, integrity, dan availability atau CIA, kita dapat membangun dunia digital yang aman dan terpercaya. Sekian, terima kasih atas perhatian dosen serta teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.